Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, "Pergilah dan beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada tanggal 22 Juli gereja memperingati Santa Maria Magdalena, seorang perempuan yang luar biasa karena dia mendapatkan anugerah yang tidak dimiliki, bahkan tidak dimiliki oleh para rasul. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sedangkan ujub Ekaristi untuk pagi hari ini dimohon oleh Ibu MM Martini dari lingkungan Bartolomeus Podomulyo yang mengucap syukur atas ulang tahun ke-77 dan pesta nama Ibu Maria Magdalena Martini. Semoga senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, usia panjang, dan kebahagiaan. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasanilah kami. Tuhan, kasanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasanilah kami. Kristus, kasanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasanilah kami. Tuhan, kasanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah Bapa, Engkaulah Maha Luhur dan Maha Mulia. Putramu yang tunggal telah menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya kami wartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya untuk dapat meraja dalam kemuliaan-Mu, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia tetapi tidak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia tetapi tidak kutemukan. Aku temui peronda-peronda kota. Apakah kalian melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan takkan kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, ya Allahku.
Hatiku haus dan rindu akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Hatiku haus, sebab Engkaulah yang menolong aku, di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, ya Allahku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke makam Yesus dan melihat bahwa batu makam telah diambil. Maria berdiri dekat makam itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat jenazah Yesus terbaring. Maka kedua malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, ketika aku dapat mengambilnya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu nama asli dari Maria Magdalena, tetapi disebut dengan Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Kita bisa melihat di sana ada sesuatu yang indah, yaitu kedekatan dengan Tuhan Yesus. Semua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang perempuan diberi nama Maria. Maria ibunya, Maria Magdalena, ada Maria saudara Marta, ada Maria istri Kleopas, dan Maria-Maria yang lain yang selalu menjadi sebutan untuk orang yang dekat secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang ada kekhususan. Ibu, bapak, saudara terkasih, sedangkan Maria Magdalena mendapatkan anugerah khusus, yakni penglihatan pertama setelah Tuhan Yesus bangkit. Para murid tidak ada yang mengalami dan mendapatkan anugerah itu, hanya dia, seorang perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa awal orang yang percaya Tuhan itu bangkit justru Maria Magdalena ini. Orang yang bisa melihat Tuhan Yesus telah bangkit, Maria Magdalena ini. Berarti kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena seolah-olah itu ada di atas para rasul untuk bisa melihat menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Walaupun nanti yang menegaskan bahwa Tuhan itu bangkit adalah Petrus sendiri, karena dia adalah pemimpin dari para rasul. Nah, bagi kita, kehidupan Maria Magdalena ini itu mau menggugah kepada kita. Apakah kita dengan segala kelemahan yang kita miliki, karena pada waktu itu memang perempuan dianggap sebagai yang lemah, apakah kita dengan segala kelemahan yang kita miliki, kita mampu tetap memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit dalam kehidupan kita yang nyata? Kelemahan bukan menjadi alasan untuk
mengatakan sulit atau tidak bisa. Tapi justru kelemahan menjadi suatu peluang bahwa kami yang lemah pun itu mampu untuk bisa menjadi saksi. Kelemahan menjadi tanda bahwa Tuhan yang bekerja. Jadi bukan kita yang mempunyai kekuatan untuk bisa mengakukan atau mengembangkan kesaksian itu. Tetapi justru kelemahan menjadi tanda biarlah Tuhan menggunakan diri kita untuk memberikan kesaksian yang indah dalam hidup ini. Memang cara zaman sekarang bukan seperti dulu dengan mewartakan, dengan mengambil dalil-dalil tertentu dari kitab suci. Sedangkan kalau kita kesaksian mengenai Tuhan yang bangkit cukup dilakukan dalam kehidupan yang nyata, dalam sukacita. Kendati dalam kesedihan saat ini, yaitu dengan masa pagebluk atau pandemi saat ini, kita tetap bisa merasakan sukacita, bahagia. Dan seperti juga pesan Bapak Uskup kita, hanya dengan bahagia kita justru mendapat imunitas, mendapat kekebalan akan datangnya penyakit dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menolak segala macam penyakit hanya dengan sukacita dan bahagia itu. Ibu bapak, saudara terkasih, maka Maria Magdalena ini mengajak kepada kita, mampukah kita dengan segala yang kita miliki ini, kita bisa melakukan yang terindah. Kalau saya mengutip dari Mother Teresa, dia mengatakan yang penting bukan tindakan yang besar, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan sederhana dengan cinta yang besar. Dengan demikian, segala kelemahan yang kita miliki bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi pewarta yang indah. Selamat merenungkan.